pokoknya selesai. Selesai, apakah sudah selesai pondok kemudian boleh sholat nggak berjamaah? Tetap nggak boleh. Karena apa? Karena udah dididik. Ya, dididik cukuplah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dididik untuk tidak sholat sendirian, udah sendiri ketika dia keluar atau ketika sudah selesai, maka sudah terbiasa untuk sholat jamaah. Nah, maka sholat jamaah itu penting. Ya, nah, kemudian lanjut dengan wirid macam-macam sebagai wikoyah, sebagai perlindungan, minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam hal-hal yang mengganggu, yang mengkhawatirkan. Ya, dari bentuk yang mengganggu bentuknya al-ins wan jin, baik manusia atau jin, dari makhluk halus atau makhluk kasar. Ya, minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan aurat-aurat, dikir-dikir dari bagian ayat Quran dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua tadi amalan-amalan tadi itu adalah pembuka segala kebaikan. Pembuka segala kebaikan, dan juga amalan tersebut itu menghidupkan hati. Menghidupkan hati kita hidup. Ya, mohon maaf, masuk di pesantren aja lah 3 hari aja, nggak usah banyak-banyak, 3 hari aja. Ikut aja, wirid ikut, sholat ikut, semuanya tertib ikut semuanya. Ya, terasa berbeda, terasa berbeda, terasa lebih nikmat rohani, terasa lebih lega rasanya rohani itu. Ya, maka syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala tinggal di pesantren. Ya, tinggal di pesantren itu adalah suatu pemberian Allah yang terbesar itu. Karena apa? Rohani dijaga. Kalau gitu juga, barang siapa yang kumpulnya dengan orang yang ahli dunia, maka dia akan cinta dengan dunia. Karena apa? Ya kumpulnya dengan ahli dunia. Hari-hari ngomongin dunia, hatinya muncul tumbuh cinta dunia. Terus tiap hari kalau diomongin terus tentang dunia, makin besar cintanya dengan dunia. Naudzubillah. Ini juga dengan ketika orang kumpul dengan ahlul akhirah, orang yang kumpul dengan orang-orang yang berkecimpung, dia lebih mementingkan dan juga mendahulukan akhirat. Ya, dalam kehidupannya, ibadahnya kuat, maka kumpul sama mereka akan memberikan bekas juga. Dampak apa? Dampak hati kita tenang, dampak hati kita semakin lapang, enak, nyaman, tentram, gitu ya. Nah, itu masih kumpul, belum lagi berbuat semisal perbuatan mereka, gitu ya. Nah, maka pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nikmatinlah ketika masa-masa di pondok, nikmatin ya. Masa-masa di pondok kenikmatannya enak luar biasa. Ya. Nah, ketika sudah keluar, udah berapa lama di pondok, keluarlah. Ketika keluar, nengok kehidupan semberautnya dunia ini, rasanya nggak betah, kok kayak gini kali hidup gitu ya. Ya, kok nggak nyaman rasanya gitu. Ya, takut sama Allah. Kenapa? Udah biasa di tempat yang suci, keluar di tempat yang kotor, ya jijik rasanya. Gitu ya. Nah, maka ya hal-hal semisal itu yang mesti kita biasakan untuk menjaganya, itu hal-hal kebaikan, kesucian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutin taklimnya kita. Kitab Fawaidul Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Matlabun fi syekh, kemarin bahasan kita lah matlab fi syekh, dalam pembahasan tentang syekh, guru. Tentang guru. Guru itu 3 kemarin, yaitu Syekhul Futuh, Syekhul Fathi, yaitu guru futuh. Ibu dia guru futuh, yaitu guru yang bisa membukakan ilmu pada kita. Ya. Nah, dibukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu. Ya, Syekhul Riyadhah wa Tahdhib. Ya, Syekh Riyadhah yang mendidik kita. Ya. Nah, yang mendidik kita. Ada syekhnya. Ya, didik apa? Bukan hanya sekedar didik zahir. Didik zahir dengan ilmu, ya. Tapi tahdhib ini didik batin. Hati kita dididik juga. Ya, hati kita dididik. Jangan sampai zahir kita bersihkan dan kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan, dengan keindahan, perhiasan atau aksesoris yang lainnya untuk supaya nampak tampan, cantik, indah, tapi batin kita dia tinggalkan. Itu ya enggak baik itu. Ya, tapi tetap dua-duanya, zahir dihiasi dengan perhiasan yang baik, dengan aksesoris yang indah, batin begitu pula dengan sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik. Ya. Nah, maka Syekh Tahdhib, ya, Syekh yang mendidik batin supaya gimana enggak sombong. Makanya santri itu biasa, ya,
Santri itu biasa kalau disuruh gurunya hal-hal yang kotor menjijikkan misalnya gitu. Atau yang sekiranya kotor lah. Ya, supaya apa? Supaya enggak jijik. Supaya enggak jijik. Orang yang penjijik itu kadang eh, lebih rentan dengan sombong. Lebih rentan dengan sombong. Contoh, ya, kalau kalian kumpul sama kawan kalian lah, kawan-kawan sekolah dulu atau segala macam atau reunian, ya, bekasmu, minum kasmu, kau kasih dia, apa katanya? Ya, jorok kali oh, bekas kau katanya kan gitu ya. Nah, jijik kali, jijik. Jadi, ya, ah, penjijik itu lebih, ya beda kalau misalnya kau ingusan kemudian kau minum lengket ingusmu, ya orang jijik semuanya. Tapi kalau ini sekedar makan, ya kadang sama piring aja satu piring, jorok kali, itu nampak seperti ya orang sombong, batinnya nggak terdidik. Tapi ya anak pesantren, ya makannya diajarin makan pakai talam, nggak ada yang jijik, ya minumnya kadang satu tempat minum kemudian kongsi berapa orang, kan ya itu juga ternyata ada riwayatnya dan itu sunnah Nabi misalnya itu. Nabi pun begitu buat para sahabat minum keliling satu susu satu gelas satu cawan kemudian dikelilingin. Tapi Rasulullah terakhir bahkan bukan Rasulullah yang pertama, Rasulullah terakhir minumnya dan bahkan bisa itu. Ya di balik itu ada hikmah di balik itu karena kalau sengaja terakhir Rasulullah karena itulah apanya mukjizatnya Nabi. Jadi minuman yang sedikit bisa cukup untuk beberapa puluh orang. Padahal minumnya satu cawan, satu cangkir. Ya, cukup untuk berapa puluh sahabat. Subhanallah. Jadi ya. Jadi menundukkan di pesantren ini bukan hanya sekedar menambah ilmu zahir, ilmu syariat, tapi menundukkan juga membiasakan melatih batin. Melatih batin. Gitu ya. Jadi jangan takut kotor, takut jijik, takut ini segala macam. Ya, itu tanda orang sombong. Tanda orang sombong. Ya. Orang-orang di luar gitu ya, nggak pernah bersihkan kamar mandi di rumahnya sendiri nggak pernah dibersihkan. Boro-boro kamar mandi orang lain, kamar mandi masjid, gitu ya. Ya takut kotor, jijik atau segala macam. Nah, sifat-sifat semacam itu, ya itu yang dalam hati sifat-sifat tidak baik itu berusaha tuh dididik dan dihilangin. Ya, Syekhut Tahdib, kemudian Syekhut Ta'lim, Syekh yang ngajari ilmu, ya Syekh yang memberikan faedah ilmu. Ya, jadi ya disebutkan waqad tajtami'ul maratib ats-tsalaats min maratibil masyikhah li ba'di syuyukh 'alal nudur. Ya, dan terkadang ada syekh yang bisa menggabungkan tiga ini. Syekh Futuh dia juga bisa, dia Syekh Riyadhah wa Tahdib juga, dia Syekh Ta'lim dan juga memberikan ifadah, mengajarkan ilmu pada muridnya juga bisa. Jadi tiga ini bisa dia gabungkan dalam dirinya. Nah ini kebetulan ini jarang terjadi. Tapi kalau ada orang semisal itu, maka dia itu adalah syekh kamil, syekh mutlak, syekh yang sempurna itu. Ya, sempurna. Hakada. Itu kemudian yang kedua, al-insan la ya'diru nafsahu illa innama ya'diruhu ghairuhu. Manusia itu ya tidak mengetahui kesalahannya, ya, tidak mengetahui kesalahan-kekurangannya. La ya'diru, dia tidak mengetahui kekurangannya nafsu buat diri sendiri. Ya. Jadi manusia itu untuk diri sendiri dia nggak tahu kekurangannya apa. Ya. Innama ya'diruhu ghairu, hanya saja yang tahu kekurangan dia adalah orang lain. Ya kan? Orang lain lah. Kalau kita ya mohon maaf, jarang ada orang bisa sadar kekurangannya sendiri. Ada, memang ada. Kita nggak katakan nggak ada. Adalah orang bisa itu yang sadar dan mengerti kesalahan dan juga kekurangannya dia. Tapi rata-rata manusia lebih tajam pandangannya melihat kekurangan orang dibandingkan kekurangan diri sendiri. Jadi ya, maka untuk kita bisa memperbaiki diri kita adalah gimana pandangan orang kepada kita. Ya, maka kalau udah pandangan orang semisal itu, udah usutun aja apa yang kata dia betul, udah kita memperbaiki diri kita. Ya, karena memang oranglah yang bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Li'annahu la yattali'u ala aibi nafsihi wa innama yattali'u ala aibihi ghairihi. Karena yang namanya manusia itu dia enggak mandang kepada aib dirinya. Ya, kekurangan dirinya, tapi dia selalu bisa pandang aibnya orang lain. Aibnya orang lain. Ya, itu setiap manusia begitu.
Ya, makanya perlu ngaca. Perlu ngaca, gitu ya. Hakada. Ala tara kaifa yastakdiru nuqamata ghairihi wa yatahasha an tusiba thawbahu wa la yastakdiru dhalika min nafsi. Ya, kan sebutkan sini. Bukankah tidakkah kau telah melihat? Tidakkah kau melihat bagaimana seorang itu dia merasa jijik dengan dahak orang. Orang ngomong dahak. Tuh, kita lihat. Jijik enggak? Apalagi kena ke tangan kita. Oh, itu berantem pun jadi kayak gitu. Ya, jijik kita. Dahaknya orang kan gitu ya. Tapi ya, dia takut kena pakaiannya dia. Entusibah bau takut kena pakaiannya. Rasa jijik dengan dahaknya orang kena pakaiannya dia. Wala yastakdiru dzalika min nafsi. Tapi kalau dahaknya sendiri, kadang main-mainkan di mulutnya. Ya, Rob, begitu ya. Itu segitu. Itulah aib. Ya, kalau aib orang lain lebih tajam pandangan dia untuk bisa melihat kekurangan orang lain. Tapi kalau aib dia sendiri, kadang nggak nampak. Kadang nggak dia lihat, nggak dia nampak. Agak ada. Nah, jadi kalau mau tahu kekurangan, ya, gitu juga. Syekh tuh tahu kekuranganmu apa. Gurumu tahu apa kekuranganmu. Ya, di balik kepintaranmu, di balik kecerdasanmu, dia tahu kekuranganmu. Kau masih kurang. Ya. Nah, dari gerak-gerikmu itu semuanya tahu. Ya. Jadi sebenarnya ilmu agama ini lengkap semuanya. Bukan hanya ilmu zahir, ilmu syariat yang gitu. Sebenarnya ilmu psikolog itu kan dari agama itu. Psikolog itu kan tahu, orang yang psikologis kan tahu. Oh, kalau dia gerak-geriknya nampak ini orang yang cemas, orang yang ketakutan, oh ini orang yang ini. Dari pandangan matanya nampak ini. Orang psikologis kan gitu kan? Iya, bisa begitu. Bahkan buat mata pelajaran khusus tuh ya, kuliah kan ya, psikolog ya, untuk bisa membaca gerak-gerik orang. Dalam agama gitu juga. Bahkan para aulia sholihin gitu juga. Mereka punya itu ilmu semua. Bahkan lebih tajam ilmunya dibandingkan ilmu psikolog orang-orang yang katanya psikologis. Kalah dengan ilmunya para ulama. Jadi mereka tahu gerak-gerik apa segala macam. Tengok anak, tengok santri, tengok murid, kemudian ini begini sifatnya, ini begini sifatnya, ini begini, tahu. Ya, oh ini kayak gini nih, gelagatnya nih, apa itu dalam raut wajahnya segala macam nampak ini, oh apa yang dilakukan tadi itu tahu gitu. Itu bukan karomah, tapi memang dari raut wajah dan juga dari gerak-gerik. Dari gerak-gerik. Ya, agak ada. Nah, tahu ada orang, kita mohon maaf kita nggak begitu belajar kali tentang psikologis, tapi kita tahu mana orang yang pandangannya kosong sama orang yang serius dalam memandang, atau dia pandangannya kosong, melamun. Tahu kita kan? Antara orang melamun sama orang berpikir. Tahu kan? Ya, padahal kita nggak tidak mendalami psikologis kan? Tapi kita bisa tahu. Ya, itu udah mulai, maksudnya setiap orang punya ilmu misalnya itu. Punya kemampuan misalnya, tapi seharusnya lebih ditajamin. Apalagi para ulama, para masyayikh, para guru-guru tahu mereka. Hakada la yasagdu dzalika min nafsihi. Fakadzalika, maka begitu juga dengan al-uyubu la ya'lamuha min nafsihi. Itu dengan aib. Ya, aib itu kekurangan itu la ya'lamuha min nafsihi. Dia tidak mengetahui aib tersebut dari dirinya, dari sendiri. Ya, cara mengetahuinya gimana? Dia punya aib, dia punya kekurangan, orang lain yang nilai dia. Ketika orang lain nilai kita, kita tahu kekuranganku itu. Jadi kita perlulah bersosialisasi sama orang itu perlu. Meskipun orang lain misalnya tujuannya untuk membongkar aib kita, enggak apa-apa lah, yang penting kita supaya tahu aib kita. Ya. Kalau memang itu aib kita, kenapa harus marah? Ya. Apalagi kalau misalnya itu adalah syekh kita yang nyebutkan. Apa harus marah? Udah. Tunduk aja lah. Ya. Wa inna ma ya'lamu ayyubahu ghairahu. Hanya saja yang mengetahui aib kita, aibnya manusia, seorang manusia adalah ghairahu, orang lain. Bayam bagi ayustaniba kullama ra'ahu min aibin fi ghairihi wa huwa ma'na hadis. Maka seyogyanya lah untuk dia menjauhi segala sesuatu yang dia lihat daripada aib. Dia pandang aib orang, dia jauhin itu. Fi ghairi, dalam orang lain, wa huwa ma'na hadis. Jadi kalau kita nengok orang lain, jangan pandang aibnya. Belajar untuk tidak pandang aibnya. Tapi pandanglah coba kelebihannya.
Semua orang punya aib kan? Tapi kalau semua orang mandang aibnya, terus berarti pandangan kita pandangan jelek lah. Hanya tertuju kepada keburukan orang, kekurangan orang. Ya. Nah, kapan kita mau mandang kelebihannya orang? Ya. Hakada. Bagi juga, kalau kita nengok orang adalah dengan pandangan buruk, maka Allah akan juga berikan kepada orang yang akan mandang kita dengan pandangan buruk. Orang lain yang, maka ya belajar untuk kita jumpa orang, setiap orang yang kita lihat, pandang keistimewaannya. Pandang kebaikannya. Ya, keburukannya pasti ada, tapi nggak usah dipandang. Supaya orang lain, Allah kirimkan dalam hati orang lain, untuk pandang kita juga pandang kebaikan kita. Ya, di balik keburukan kita pastinya ada, yang orang pandang adalah pandang kebaikan. Ya, hakada. Ya pastinya pandang kebaikan ya tanpa merupakan kejelekan dan keburukan kita. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin itu adalah cermin. Mir'ah itu cermin. Ya apa mir'atun? Cermin, kaca. Mir'atun. Ya, kalau perempuan bahasa Arabnya mar'atun. Beda sedikit aja. Mir'atun, mar'atun. Sama hurufnya. Beda garis. Mir'atun, mar'atun. Ya, ada ungkapan ya, innamal mar'ah bimir'atiha. Wanita itu memang lebih dominan dengan kacanya, suka berkaca. Ya, wajar lah wanita suka berkaca. Kalau yang jadi bahaya itu laki-laki berkaca terus 24 jam. Nah, itu bahaya tuh. Sikit-sikit berkaca, tengok jerawat, picit-picit. Ya. Nah, itu keterlaluan gitu ya. Nah, tengok wajah agak gelap aku nih, pakai embody, laki-laki. Ya, kalau perempuan ya wajar bilang. Wa innamar rijal birtijali. Ya. Nah, kalau laki-laki itu disebut laki-laki kenapa? Karena memang suka dia mengembara. Ya, suka apa namanya itu? Berkelana. Ya. Suka kalau keluar kota apa namanya? Merantau. Nah, gitu. Laki-laki. Ya, wajar betul. Itu laki-laki. Kalau laki-laki di rumah aja, bukan laki-laki itu. Ya. Setengah wanita tuh. Ya, di rumah aja ngapain bertelur di rumah. Ya, gitu. Laki-laki itu keluar, mondok lama, tahun-tahun nggak apa-apa. Ya, habis itu tak kemana lah. Biasa itu. Itu ada laki-laki pemberani, agada. Nah, itu maksudnya al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itulah kaca cermin saudaranya. Maksudnya kalau kita lihat orang buruk, berarti keburukan yang nampak dari dia itu ada sebenarnya keburukan kita itu. Keburukan ya. Nah, atau maknanya kalau kita lihat itu orang yang aibnya buruk, berarti ya menunjukkan suatu saat nanti ada orang yang Allah bukakan dan juga Allah pandang, Allah berikan pada orang lain untuk pandang aib kita. Gitu. Ya. Fi ta'wil ba'dihim dalam mentakwil sebagian dari mereka. Tasbitul fuad dalam kitab Tasbitul Fuad. Agada. Nah, jadi saya sampaikan guru lebih tajam pandangannya. Guru lebih tajam pandangannya. Jangan kira guru nggak tahu, kamu dibodoh-bodohin, enggak. Rasa kita nampak, oh ya, aku bodoh-bodohin lah Ustaz nih. Ya. Nah, kita bilang begitu. Cuman sengaja pura-pura nggak tahu aja, pura-pura bodoh dia kan gitu ya. Dia tahu. Ya. Nah, kata naudzubillah min dzalik, kalau kita mengelabui atau membohongi, mendustai atau naudzubillah berbuat tidak pantas kepada guru-guru kita. Qala ba'duhum qala berkata sebagian mereka, sebagian ulama, man syekhu kitabu fakhata'uhu aktsar min sawabih. Ya, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, dia enggak berguru kepada orang, enggak berguru pada orang, enggak berguru pada guru orang yang berbentuk ya manusia ya. Ya, orang alim, tapi dia berguru kepada kitabnya saja. Man syekhu kitabu, siapa yang gurunya adalah kitabnya, fakhata'uhu aktsar min sawabih. Maka kesalahannya itu jauh lebih banyak dibandingkan benarnya. Ya. Nah, belajar otodidak. Gak bisa belajar agama itu otodidak, itu gak bisa. Ya, beri terjemahan, belajar gak bisa. Meskipun terjemahan membantu, betul membantu, tapi jangan sampai tinggalkan guru, tetap berguru. Ya, kalau gak berguru, itu setan. Meskipun kitabnya yang dibelinya benar, tapi pemahamannya dari mana dia dapat? Gitu ya. Nah, maka setan lah yang berusaha untuk mengganggu otaknya sehingga dia memahami pemahaman yang buruk, yang jelek. Wal'iyadzubillah. Jadi ya, kitab penting, tapi bergurulah, bacalah kitab dengan guru.
Bacalah kitab dengan hakada. Au mahada ma'nahu. Ya, itu. Jadi kalau pencinta kitab, pencinta buku, ya belilah. Ya, banyak-banyak lah, nggak apa-apa lah. Tapi jangan tinggalkan berguru. Jangan tinggalkan berguru. Ya, kalau disuruh mana ini, lebih bagus berguru tanpa kitab atau kitab saja nggak berguru. Ya, kalau misalnya begitu harus begitu, ya berguru aja tanpa kitab. Ya, berguru tanpa kitab. Tapi alhamdulillahnya ya orang berguru dengan kitab sekalian, jadi dua-duanya lebih sempurna. Ya. Kalau kemudian yang keempat, ruya an Abi Yazid annahu qala, Abi Yazid berkata, man lam yakun lahu ustadun fa ustadu syaitan. Siapa yang enggak punya ustad, enggak punya guru, maka ustadnya setan. Ustadnya pernah dengar kalian setan jadi ustad? Ya, nah, itulah. Ya, bagi orang yang enggak punya guru, ya. Ya enggak punya guru ya. Kadang mohon maaf ada manusia begitu. Ngaji enggak pernah. Ngaji enggak pernah. Sholat enggak pernah, ngaji enggak pernah. Dari mulai dia tumbuh sampai dia besar tua enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah guru. Itu. Ya udahlah berarti setan gurunya. Setan. Ya. Kalah pula dukun. Dukun pun baik guru kan ya? Hah? Dukun tuh berguru dia. Gurunya dukun juga. Ya, meskipun salah berguru. Ya. Nah, tapi itulah menunjukkan setiap orang itu harus punya guru seharusnya. Jangan sampai dia hidup lama-lama di dunia kemudian nggak ada gurunya. Guru itu penting, pembimbing. Makanya kita dari kecil dulu disuruh udah diajarin kita ngaji, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kan gitu kan. Punya guru. Ya. Kalau orang nggak berguru berarti mana bodohnya luar biasa lah itu orang tadi. Ya. Dunia bodoh, akhirat juga udah iya billah. Dah, naudzubillah dari guru setan. Nah, jangan sampai berguru dengan setan. Dah, harus punya ustaz, harus punya guru. Ya. Ra'a ba'duhum, melihat sebagian mereka para ulama fi kitab dalam kitab. Al-habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'in. Habbatus sauda itu adalah shifaa'un, kesembuhan, obat min kulli da'in, dari setiap penyakit. Penyakit. Habbatus sauda itu ini sabda Nabi. Dalam hadis, habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Habbatus sauda itu adalah obat dari penyembuh dari segala penyakit. Bagi riwayat mengatakan habbatus sauda itu ya penyembuh syifa daripada segala penyakit illal maut, kecuali kematian. Kalau udah mati dia ya enggak bisa sembuh lagi lah. Mana bisa orang mati bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau penyakit, segala penyakit itu tadi habbatus sauda. Tapi kita enggak bahas tentang habbatus saudanya, bukan. Yang betul itu hadis Nabi ini maksudnya ya obat ya. Nah, tapi ini pembahasan ini bukan di situ arahnya, tapi faqara'aha, dia salah baca ini orang. Ada orang dia baca kitab, harusnya habbatus sauda, dia baca lain. Apa? Al-hayyatus sauda bil musannati tahtiyati. Dengan bertitik dua bawah. Berarti hayya. Berarti apa tadi? Huruf ya. Harusnya habbah. Dia baca hayyatus sauda ya, pakai titik dua yang di bawah. Fa akhadha hayatan sauda fa akalaha fa a'mathu wa qatalathu. Ya. Kemudian habatu al-hayya. Hayya itu artinya ular. Jadi hayyatus sauda syifa min kulli da. Ular hitam itu obat dari penyakit. Dia cari ular hitam. Ya, dia ambil, dimakannya. Ya, ular kena ada racunnya segala macam, dimakannya mati aja. Ya. Ular tadi membunuh dia. Ya. Nah, itu kalau belajar enggak pakai guru, cuma kitab aja dibacanya. Ya karena kita bukan mengatakan bahwasanya pengarang kitabnya salah, cetakannya kadang kurang titik. Ya kan ya? Pernah gitu kan? Pernah kan dapat kan? Kitab kemudian salah garis, salah titik, gitu. Kan ya? Salah tempat ada. Kalau enggak berguru, rusak lah. Ya gitu tadi. Kau makan ular hitam, paham? Ular hitam lah kau makan. Ya. Nanti ya. Sama benar. Oh, apa sih? Orang
ada anekdot sih, ya. Katanya kalau ke Mekah, kalau ada itu yang dia hitam, itu cium. Sampai sana ciumnya orang keling. Iya, ya. Berarti kan dia nggak ngerti mana Hajar Aswad, mana orang yang aswad kan itu ya. Nah, maka harus tahu juga berarti. Belajar sungguh-sungguh. Wow. Nah, hakada fa'aqada ayatan sauda fa'akalaha fa'amathu wa qatalathu. Ya. Ini menunjukkan tadi apa? Berguru. Ya. Kala kemudian qalu, mereka mengatakan, wala yakhudul ilma illa mimman kamulat ahliyatuh. Ya, dan tidak mengambil ilmu kecuali dari orang yang sempurna keahliannya dalam ilmu. Ya, yang keahliannya sempurna dalam ilmu. Wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Ya, wasta'arat siyanatuhu wa siyadatuhu. Nah, jangan ngambil ilmu kecuali dari orang yang sempurna keahliannya dalam ilmu, yang nampak dia bahwasanya dalam penampilannya itu, kesehariannya itu memang ilmu diamalkan, bukan hanya sekedar ilmu itu sekedar hanya di lisan, tapi diamalkan. Ya, diamalkan. Ya, hari-hari diamalkan. Itu keluar masuk masjid kaki kanan tengokin. Ya, sunnah semua orang, semua ustaz tahu sunnah masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Cuman pengamalan gimana? Ya, berapa persen dari sekian banyak yang tahu itu, berapa persen yang ngamalkan? Ya kan? Ya, makan tahu orang pakai bismillah, berapa persen yang ngamalkan? Makan orang tahu doanya Allah barik lana, berapa persen yang ngamalkan? Orang tahu makan pakai tangan kanan sunnahnya, berapa persen yang ngamalkan? Gitu ya. Nah, jadi pengamal itu nampak dia dari dohirnya, dari kesehariannya itulah ngamalkan ilmu. Ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatu, nyata memang ma'rifatnya, pengetahuannya dia terhadap ilmu itu betul-betul matang. Barulah ambil ilmu darinya. Ya. Dan seharusnya semisal itulah orang mengamalkan ilmu itu semacam itu. Orang yang ingin nuntut ilmu, dia betul-betul tengok guru yang pantas untuk diikuti. Bukan hanya sekedar fasih dalam lisan, dalam retorika kata-kata, tapi pengamalannya nggak ada. Ya, tapi dia cari ilmu meskipun yang nggak fasih-fasih kali kata-katanya, tapi pengamalannya kuat terhadap ilmu itu. Betul-betul nampak terjemah ilmu itu terjemah dalam dirinya. Gitu ya. Nah, dan orang dulu misalnya itu cari ilmu, nggak sembarangan. Ya, Imam Bukhari cari ilmu. Ya, dia dengar bahwasanya ada seorang syekh muhaddis di kampung sebelah. Dia datang sama murid-muridnya, Imam Bukhari. Sampai sana kemudian tengok, udah mau sampai nih ke tempat syekh tersebut, dia lihat ya, syekh tadi lagi main-main kan ini. Sorbannya, ridanya warna hijau gini. Datang kambing dari ujung. Datang kambing, ridanya diginikan. Apa kata Imam Bukhari? Pulang aja kita sama murid-muridnya. Wahai Imam, wahai syekh, ini kita baru sampai, belum lagi jumpa, udah nampak sama kita bermata, kenapa mau pulang? Ya, kata Imam Bukhari, aku nggak mau ngambil hadis dari orang yang nipuin kambing. Kan hijau-hijau kayak apa? Rumput. Ya, nipuin Imam Bukhari nggak mau ngambil ilmu dari penipu. Ya, gitulah. Zaman sekarang, ustadz penipu banyak. Nembak banyak, nembak, menipu orang, nipuin duit segala macam. Ya, takut ya. Kalaulah ustadz begitu, pemuka agama begitu, gimana lah dengan umatnya, dengan orang-orang awamnya. Ya, wal'iyadu billah min dzalik. Gitu ya. Jadi carilah ilmu yang betul-betul nampak dari terjemahan dari kehidupan sehari-hari, itu adalah yang betul-betul ilmu semuanya. Ya. Gitu. Kita juga berusaha pingin semisal itu. Ikut kepada guru-guru kita yang memang betul-betul jaga ilmu. Ya. Jadi di antaranya ya, mohon maaf, ilmu itu memang betul di kitab banyak. Tapi ilmu dalam yang kita pelajarin dalam memandang seorang syekh, ya, dalam gerak-geriknya dan tingkahnya dan apa perbuatannya, itu ilmu besar. Itu ilmu besar. Yang kadang nggak ada dalam kitab. Contoh,
kita makan. Ada ustadz dikasih buah. Kasih buah piring buah, isinya buah. Ya kan? Dah makan. Makanlah si ustadz tadi. Ini sebelah ustadz itu kita lah. Tengok itu cara makannya. Ya, makan, ambil. Dikupas, apalah contohnya nih? Kelengkeng, duku, atau apa lagi? Apa biasanya yang di dalam piring, yang buah sering yang disidangkan? Pisang. Ya, ambillah. Pisang. Dibuka. Makan. Sama ustaz tadi. Dah, diletakkannya. Sampahnya, kulitnya tadi di samping atau bukan di piring, di samping. Itu rasa kita, oh biasa kan? Itu ilmu itu. Itu sunnah Rasulullah. Kalau makan itu jangan bijinya atau kulitnya disatukan dengan buah. Itu ilmu. Nah, kadang kita anggap biasa aja. Enggak, semua ilmu. Cara makan, pegang tangannya, gimana megang makanan tuh tangan. Ya. Nah, jadi tengok diliatin. Tapi bukan gue cari kok pusat makan gue lihat gini gitu. Ya. Enggak jadi makan deh jadinya. Ya. Tapi maksudnya kok curi-curi pandangan. Gimana megang gelas? Ya, gimana megang misalnya kue atau apa? Itu deh. Gimana makannya, gimana cara minumnya itu dilihatin. Itulah ilmu tuh kan. Ya, ilmu. Ya, di kitab memang betul banyak ilmu, tapi ilmu yang dalam gerak-geriknya seorang yang berilmu itu lebih banyak bisa kita dapati. Paham? Gitu. Ya. Nah, tapi banyak juga ustaz yang makan sampahnya itu kulitnya diletakin dengan buahnya itu di ujung-ujungnya kan itu ya. Ya. Nah, mana nggak ngamalkan ilmu berarti kan? Ya, gitu. Ya, pernah juga kita dapatnya begitu. Ya. Itu di antaranya. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya, lihatin aja gerak-geriknya. Nah, itu adalah ilmu. Paham? Itu baru orang pintar tuh gitu, bisa membaca gerak-gerik gurunya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah wasta'arat siyanatuhu. Betul-betul masyhur dia menjaga ilmu, wasiyadatuhu. Memang dia menjaga ilmu, dia ya enggak menyanyiakan ilmu. Kemudian dia jadikan ilmu adalah sebagai pedoman hidupnya. Itulah kalau jumpa orang begitu, dah jadikan guru dah. Jadikan guru. Ya. Kalau guru kumpul sama murid-muridnya, kentut terus, ya, slow aja dia. Ya, kentut lah pergi ke sana ke tempat sepi sendirian gitu ya. Itu macam-macamnya. Kalau mereka mengatakan, mana tadi? Bil asar, ma aktsara al-asjara wa laysa kulluha bimusmirah. Alangkah banyaknya pohon, wa laysa kulluha bimusmirah. Enggak semua yang berbuah. Ma aktsara itu maaf ala, wajan maaf ala. Siwa ta'ajjub. Alangkah banyaknya asjar, pohon-pohon, wa laysa kulluha musmirah. Tapi enggak semua berbuah, enggak semua berbuah. Wa ma aktsara simar wa laysa kulluha bitayyib. Banyak buah tapi enggak semuanya bagus. Ada yang busuk. Ya kan? Ada yang busuk. Wa ma aktsarul ulama, banyak ulama, alangkah banyaknya ulama, wa laysa kulluha bimursyid. Enggak semua bisa jadi mursyid yang bisa ngantar orang ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak semua. Gitu. Wa ma aktsarul ulum, banyak ilmu, alangkah banyak ilmu. Wa laysa kulluha binafi'in. Banyak ilmu tapi nggak semua manfaat. Ada juga ilmu yang banyak tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ada yang sedikit tapi diberkahi manfaat. Karena apa? Diamalkan. Diamalkan. Hakada. Jadi itulah penting untuk mencari guru yang betul-betul berpegang teguh dalam ilmu dan juga hari-harinya penuh dengan ilmu. Hari-hari penuh dengan ilmu. Ucapannya juga penuh dengan ilmu. Misalnya itu dah pegang teguh lah dah. Ya, dapat dah, diambil faedahnya. Ambil. Sikapnya aja kadang mohon maaf. Kadang kalau memang betul-betul itu guru yang betul ahli ya, memang dia nampak dalam dirinya itu memang ilmu semuanya. Ya,
Kadang kita mau cari solusi pada beliau, nggak sampai dia jawab atau nggak sempat kita nanya, cuma nengok aja, selesai dah solusi kita dah, beres dah, terjawab semuanya. Ya itulah, dulu sangat kuat kali itu, ya. Nah, ada orang spesial itu. Ya, kita ini banyak masalah, banyak macam problem atau apa yang nggak terpecahkan. Pingin kita sharing, pingin kita cari apa namanya itu, cari jawaban, minta jawaban dari saya. Cuman nengoknya aja, kumpul duduk sebentar, nengok aja, udah nggak jadi dah. Karena apa? Udah terjawab. Ya, belum lagi ngomong. Ya, kenapa? Dari semua apa nih? Dari sosoknya itu kita lihat jadi jawaban sama kita. Oh ya, agada. Ya. Ya, sama kayak Sayyidina Umar pernah satu orang datang ke rumah Sayyidina Umar, ingin ngeluhi istrinya karena merepet aja, ya, suka dimarahi dia sama istrinya, ya, pengenlah dia datanglah ke Sayyidina Umar minta solusi, ya, gimana bu istriku ini kok bisa direpeti aja aku ya. Sampai di rumah Sayyidina Umar, dengar pula Sayyidina Umar lagi direpetin, udah nggak perlu jawaban dari Sayyidina Umar, udahlah samanya kami gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak perlu jawaban dari Sayyidina Umar, dari diamnya Sayyidina Umar direpetin sama istrinya, ya cukup jadi jawaban yang sabar sama istri. Nah, gitu aja ya. Nggak mesti Sayyidina Umar ngejawab. Ya, cukup dengan perilaku, dengan diamnya Sayyidina Umar jadi jawaban bagi orang itu. Hakada. Ya. Yang kedelapan, yahiku lil qail ayyakul. Berhaklah seorang yang berkata, seorang murid itu dia mengatakan begini. Syekhun ka Abi Bakar al-Attas, wa muridun ka Ali bin Habsyi. Wa illa fala. Allah. Kalau ini ya, kalau bisa ini dah hebat ya. Ada seorang murid seharusnya mengatakan kepada guru begini. Guruku itu adalah seperti taubannya seperti Al-Habib Abu Bakar al-Attas. Ya, dan guru itu adalah semisal Habib Abu Bakar al-Attas, dan murid itu seperti Habib Ali al-Habsyi. Habib Ali al-Habsyi itu kan ya yang baru-baru haulnya kan. Itu disebut Syekhul Futuhnya adalah Habib Abu Bakar bin Abdul Attas. Itu Syekh. Jadi hubungan keguruannya sangat kuat. Syekhul Futuhnya Syekh Al-Habib Ali al-Habsyi. Ya, gimana nurutnya Habib Ali, gimana patuh dan tentunya Habib Ali gimana gitu ya. Pokoknya itulah guru tuh. Guru itu bagikan Habib Abu Bakar al-Attas, dan murid itu adalah seperti Habib Ali al-Habsyi. Selain itu bukan guru dan bukan murid. Maksudnya selain yang tidak mencontoh, yang kalau tidak mencontoh itu, maka belum disebut murid dan belum disebut guru. Ya, kalau nggak mencontoh, kalau kita aku ini murid, jadilah semisal Habib Ali al-Habsyi ya kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdul Attas. Ya. Kalau ada bilang aku ini guru, jadilah seperti Habib Abu Bakar al-Attas ya. Yang jadi guru bagi muridnya Habib Ali al-Habsyi. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan lah kita bisa sampai dalam derajat semisal itu. Ya, betul-betul murid, betul-betul murid yang kepingin sama seperti kayak Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi pada gurunya Al-Habib Abu Bakar al-Attas. Sampai disebutkan Habib Ali disebutkan dalam syairnya tuh. Apa tuh? Disebutkan yang qasidah Allahu itu. Ada tuh. Wabil kuddil malal Attas itu ya. Terus berupa gitu ya. Akhatul kas ada akhatul kas. Jadi dengan kutub al-kutub malal Attas kuddil malal itu al-Attas yaitu Habib Abu Bakar al-Attas gurunya. Jadi beliau menyebutkan gurunya, guru futuhnya beliau dalam syair qasidahnya beliau. Ya. Nah, dari beliau lah aku ambil akhatul kas, aku ambil gelas. Maksudnya aku ambil secangkir gelas. Secangkir gelas ini bukan minuman air biasa, tapi ngambil keberkahan dan ngambil ilmu dari dia. Ya. Nah, dalamnya ada sir, ada rahasia, ada asrar. Ya, itulah. Kalau guru betul-betul guru misal itu. Ya. Nah, sirnya guru itu kena. Sirnya kalau betul-betul memang dia menjadikan orang itu adalah gurunya betul-betul dalam zahir batin. Maka sirnya guru itu akan dapat. Ya. Allah alam bisawab, insyaallah akan datang
Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita buka kitab itu kitab fikih. Ya, Muqaddimatul Hadramiyah. Qala al-Imam qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulum bidarin. Terakhir bahasan kita dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah itu seingat kita adalah tentang asbabus sujud sahwi, min asbabi sujud sahwi. Di antara sebab-sebab sujud sahwi yang ketiga. Sujud sahwi itu sujud sahwi lupa. Sujud karena lupa. Bukan sahwi itu sayur, itu sahwi. Ya. Sujud sahwi lupa. Nah, jadi harus tahu. Inilah pentingnya belajar, ya. Belajar sungguh-sungguh, belajar fikih, supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan muskilah atau ada permasalahan yang terjadi, problem yang terjadi, ya di saat sholat atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau nggak ngerti, nggak belajar fikih, gimana mau sholatmu bener nanti? Sempat lupa berserak semua sholat itu, ya. Rusak semuanya sholat. Jadi yang penting harus tahu. Selak beluknya sholat itu harus tahu. Itulah belajar fikih, itulah solusi diantaranya. Ya, yang ketiga sujud sahwi itu sebabnya sujud sahwi adalah iqa'u ruknin fi'liyin ma'ataraddid fihi. Terjadinya rukun fi'il, ya. Dilakukannya terjadi rukun fi'il beserta taraddud fihi. Taraddud itu ragu-ragu di dalamnya. Ya. Ragu-ragu. Dia lakukannya ragu-ragu. Rukun fi'il adalah rukun perbuatan dalam sholat. Dalam sholat ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun apa lagi? Ada rukun qauli, rukun qalbi, niat. Ya, rukun qauli ucapan, rukun fi'li perbuatan. Ada rukun ma'nawi itu tertib, ya. Jadi walhasil rukun-rukun semua itu ya diantaranya rukun fi'li. Kalau terjadi rukun fi'li yaitu misalnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu rukun fi'li. Ya. Ternyata ma'taraddud, ragu. Misalnya ada keraguan di dalamnya. Misalnya apa? Falau syakka fi ruku'in aw sujudin aw ruk'atin. Kalau ada seorang ragu fi ruku'in dalam ruku, ragu dia. Ya, tadi aku udah ruku belum ya? Tadi rakaat tadi, aku udah ruku ya. Dia ingatnya ketika sujud atau dia teringatnya ketika sujud atau dia udah rakaat berikutnya. Aku tadi udah ruku atau belum? Nah, dia ragu ini. Ya, atau sujud. Aku tadi udah sujud atau belum? Au rakaatin atau tadi rakaat berapa nih ya? Gitu ya. Ini rakaat ke berapa? Misalnya gitu. Ya, maka atabihi, maka dia laksanakan, dia kerjakan tadi yang dia ragu tersebut. Ya, atabihi. Ya, idil aslu adamu fi'lihi. Karena kalau masih ragu, tadi udah kulakukan belum ya? Berarti belum. Karena asalnya segala sesuatu adalah belum langsung melakukan. Belum lakukan. Nah, kalau memang dia masih ragu, atabi dia lakukanlah itu tadi, dia kerjakan yang dia ragu tersebut, wasajada dan dia sujud sahwi. Dan dia sujud sahwi. Ya. Kemudian wa in zala syakku qabla salam. Wa in jika zala syakku. Dan meskipun zala syakku qabla salam, hilang syak keraguannya sebelum salam. Sebelum salam hilang keraguannya. Oh, udah. Ya, seperti itu. Ya. Meskipun hilang keraguannya sebelum salam. Ya, jadi tetap sujud sahwi. Tidak sujud sahwi karena ya tadi apa? Karena tadi dia ya wa inzala syak, dia hilang keraguannya sebelum dia salam. Sujud sahwi. Illa idza zala syakku qabla ayyati bima yahtamil. Kecuali jadi kalau misalnya dia ragu tadi ruku atau sujud, udah ruku belum atau udah sujud atau belum, atau rakaatnya ragu, maka dia kerjakan yang dia ragu. Dia ragu ruku, dia kerjakan rukunya itu. Dia ragu sujud, kerjakan sujudnya. Dia ragu rakaat, ya berarti kan dia bisa jadi dia apa tadi? Dia tetapkan rakaat yang paling rendah, 2 atau 3 ya 2 gitu ya. Sebelum salam teringat. Sebelum salam teringat. Contoh, kita sholat nih, sholat ini 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Biasanya kan 2 3, biasanya 3 4 ya. Ini udah 3 atau 4? Ya, 3 atau 4. Mana yang diambil?
yang tiga, ambil tiga. Dah, tiga. Dah, berarti kan ternyata ini kita anggap tiga nih. Padahal ini ada empat, tapi kita anggap ambil tiga. Walhasil kita berdiri lagi kan? Ya kita anggap empat, padahal udah lima. Kemudian duduk, teringat, aku udah lima di rumahnya nih. Gue ingat gitu ya. Sebelum salam, lima gimana? Tetap sujud sahwi, gitu ya. Wa in zala syakku qabla salam, meskipun hilang raguan tersebut sebelum salam. Illa idza zala syakku qabla ayati wa bima yahtamil ziyadah. Kecuali apabila hilang keraguannya sebelum dia melakukan sesuatu yang memungkinkan bertambah. Contohnya, ya, hilang keraguannya sebelum dia melakukan sesuatu yang memungkinkan itu bertambah. Ini 3 atau 4. Ini 3 atau 4. Dah. Kemudian dia belum tambah. Dia 3 nih, padahal 4. Tapi dia belum tambah. Teringat dia, oh udah 4 nih ternyata. Nah, kalau begitu berarti enggak perlu sujud sahwi, paham? Iyalah, enggak perlu sahwi. Gitu ya. Kan belum nambah dia. Belum nambah. Gitu. Falau syakka hal shalla salatan aw arba'an. Kalau dia ragu. Ya, apakah aku sholat ini 3 atau 4? Ya, 3 atau 4. 3 atau 4. Kita disebutkan. Wadala syakku fi ghairil akhirah, dan hilang keraguan tersebut sebelum di terakhir. Ya, maka lam yasjud, enggak perlu sahwi. Dia ragu 3 atau 4, 3 atau 4. Ya, sebelum terakhir hilang keraguannya, ditetapkannya, enggak perlu sahwi. Enggak perlu sujud. Au fiha, atau di terakhir. Ingatnya, kita ini sholat 3 rakaat. Sholat nih 3 atau 4 ya, padahal udah 4. Udah 4. Nah, 4. Seharusnya kan kita tambah 1. Tadi kan kita yakini 3. Ini 3 atau 4. Ini sebenarnya udah 4. Tapi kita ambil yang 3. Ternyata memang udah 4 seharusnya. Kan seharusnya kita tambah lagi 1. Tapi sebelum terakhir, qoblal akhir. Sebelum terakhir yang kita tambah 1, hilang. Apa tadi? Hilang keraguannya. Oh, ini 3 nih, ini udah 4 nih dah. Hilang keraguannya. Maka perlu nggak sahwi? Nggak perlu, orang udah hilang kok. Gitu ya. Tapi kalau dia ketika ditambah 4. Kita kira ini 4, padahal udah 5. Ya, padahal udah rakaat terakhir berarti kan? Udah 5. Itu perlu sahwi enggak? Teringat, udah 5 nih, perlu sahwi enggak? Terus saja lah. Sahwi kan? Karena tadi udah teringat dia dari 5. Ya. Agak ada. Ya. Kalau kemudian wala yadurru syakku ba'da salami fi tarki ruknin. Wala yadurru, tidak mudarat apa syakku. Ya, keraguan ba'da salami setelah salam. Enggak mudarat, enggak bahaya ragu setelah salam. Fi tarki ruknin, dalam meninggalkan rukun. Ya salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ragu dia. Aku tadi berapa rakaat? Ya, gitu ya. Udah salam baru ingat, baru ragu dia. Berapa rakaat? Atau dia ragu meninggalkan rukun. Dia sujudku sekali atau 2 kali tadi, gitu ya. Nah, misalnya begitu. Gimana? Layadur, nggak apa-apa dah. Udah lewat, udah habis kok sholatnya. Udah habis, ngapain lagi? Udah dipikirkan, udah habis. Paham ya? Layadur, nggak masalah. Mudarat. Illa niyata wa takbiratul ihram. Kecuali yang diragui setelah salam itu niat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi aku sholat dan niat belum? Gitu ya. Ragu dia. Aku sholat tadi dan niat belum? Kalau ragunya urusan niat, ulang balik sholatnya. Paham? Yang kedua, kalau ragunya urusan takbiratul ihram, tadi udah salam dia, assalamualaikum. Tadi aku sholat tadi mulai takbiratul ihram atau langsung ruku ya? Kan ada orang sholat masbuk datang, imamnya ruku, dia langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Caranya takbiratul ihram dulu kan, baru ruku. Dia langsung ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Berarti dia ini mulai sholat tanpa takbiratul ihram. Begini gimana sholatnya? Batal kalau misalnya teringat. Kalau udah salam, dia teringat. Jadi aku takbiratul ihram atau belum? Gak takbiratul ihram tadi. Udah ulang balik. Ulang balik.
Atau dia ragu. Dia yakin kah? Ya, kalau dia yakin otomatis dia ulang. Atau dia ragu, tadi aku sholat takbiratul ihram tadi ya? Tidak ya. Ragu dia, udah ulang balik juga. Ulang balik. Contoh. Gitu. Atau wataharo, ada juga taharo. Ya, taharo. Ayo salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi ragu dia. Tadi aku udah batal wudhu aku tadi seingatku. Kesentuh sama tukang parkir ibu-ibu perempuan gitu ya. Nah, tersentuh jariku ngasihkan uang 2.000. Tapi aku lupa. Udah wudhu atau belum ya? Tadi sebelum sholat. Ragu dia berarti. Udah wudhu atau belum? Berarti kan asalnya tadi dia yakinnya udah batal wudhu. Maka dia wajib ngulang sholat kayak gitu. Wajib ulang. Paham ya? Jadi pahamin? Itu. Ya. Kalau kemudian dalam syarahnya gini, bi antayaqanal hadath tsumma syakka ba'da salam hal tatahhar aula. Kita sama kayak tadi. Contoh yang tadi disebutkan. Fala tasi'u kama law syakka fi qabla dukhuli fi shalah karena syak fi asli tahara wal aslu adamuha. Gitu. Kalau kemudian wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihi. Wa yasjudu dan sujud siapa makmumu si makmum li sahwi karena lupa imamnya. Boleh. Ya, sujud si makmum, imam yang salah lupa. Ya. Si makmum sujud sahwi boleh. Ya, sujud si makmum li sahwi imami. Ya. Lalu kemudian lisawi imamihi al-mutatahhiri. Imamnya yang mutatahhir. Ya, yang bersuci. Wa imamihi. Yasjudul ma'mum lisawi imamihi al-mutatahhiri wa imamihi dan imamnya. Ya. Tatahhiri wa imamihi wa intaraqa'ul imamu au ahdatha qabla tamamnya. Dan meskipun dia meninggalkan si imamnya meninggalkan sujud atau dia berhadas si imam qabla tamamiha sebelum sempurnanya sholat. Sebelum sempurnanya pada wuku'i sa'wi minhu. Ya. Nah, aidan idza sajada illam ya'lam annahu saha. Atau kana sa'u qabla al-iktida bihi. Litatarruki khilali ila salat. Walidha yasjudu idza alimahu. Fa tarakal imam bi an lam yasjud. Jadi meskipun kalau si imamnya jelas tadi disebutkan si imam lupa dan dia enggak sujud sawi. Si imam sujud sawi, boleh. Ya meskipun si imamnya meninggalkan sujud sawi. Bi an lam yasjud, meskipun si imam tadi enggak sujud, tetap boleh bagi si makmum sujud sawi. Tapi setelah salamnya imam lah. Setelah salamnya imam. Au in qata'at qudwatuhu, setelah tadi ingkot atau putus keduanya ngikutnya si imam pada imam. Jadi ada salam si imam, barulah si makmum sujud sahwi. Li mufaraqatihi lahu au butalan salatul imam, atau batal salat imam dia sahwi, boleh. Atau begitu. Kalau misalnya batal salatnya si kan ahdatsa qabla tamamiyah, sebelum selesai salat si imamnya berhadas. Seperti gitu. Ya. Nah, berarti kan batal salat imam. Tadi ada yang lupa, ada yang ditinggalkan, ada yang lupa si imam, maka boleh si makmum untuk sujud sahwi. Hakada. Contoh. Ya. Illa idza alimal makmumu khata'a imamihi. Kecuali apabila si makmum mengetahui kesalahan si imam, fala yutabi'uhu, maka jangan diikutin. Kalau si makmum tahu salahnya si imam, ya jangan diikutin kalau tahu. Ya, kalau tahu salahnya imam jangan diikutin. Namanya salah. Ya. Jadi fi sujudihi wa yatasawwar ka an yaktuba lahu annahu sajada li tarki surah. Surah mathalan aw asyara lahu bidzalika au takallama bihi wa takallama bihi. Fala yatabi'u fihi hatta law alima ghalatahu wa huwa sajidun ma'ahu. Ada lil julus. Jadi kalau misalnya gue sebutkan, kalau misalnya si makmum tahu kesalahannya si imam, yang mana kesalahan itu, ya, kesalahan itu adalah kesalahan si imam, yang kesalahan tersebut
Biasanya nggak perlu susawi kayak gitu. Si imam susawi, ya nggak perlu ngikut dia, nggak perlu ngikut. Fi sujudi wa yatasawwar ka an yaktuballahu annahu sajada li tarki surah masalan au asyara lahu bidzalika. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu kesalahannya si imam yang itu adalah dimaafkan, diudurkan, nggak perlu sawi, ya nggak perlu diikuti sujud sawinya si imam. Hakada. Jadi fala yutabi'u, maka jangan diikuti. Wala yasjudul ma'mum li sawi nafsihi khalfa imamil mutatahhir. Tidak sujudlah si makmum karena lupanya diri sendiri di belakang imam yang suci. Maksudnya kalau si makmumnya salah si makmum, tak kesalahannya misalnya dia memindah rukun kauliyah dipindah, dia jadi makmum. Si imam nih, ada kita makmum. Allahu Akbar, ikuti si imam. Lagi tahiyat awal bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki. Teringat itu. Udah pertengahan, udah Maliki yaumiddin baru teringat. Ini baca Fatihah, seharusnya baca tahiyat kan? Ini mereka memindah, menakal rukun qauli. Ya seharusnya Fatihah ketika berdiri dibaca ketika duduk tahiyat. Maka sunnah sujud sawi. Tapi karena dia berimam, dia jadi makmum. Ya, karena berimam, seharusnya kan sudah sawi. Tapi dia jangan sujud sawi kalau dia masih dalam keadaan ngikut kepada imam. Gak perlu sujud sawi kalau imamnya masih yang imam mutatahhir. Paham ya? Ya. Kenapa? Di annahu yatahammaluhu anhu. Karena itu tanggungan imam dah, ditanggung sama imam dah, enggak perlu sujud sawi. Kama yata'ammalu anhu na'u surah wa du'a wal qunut. Bagaimana imam itu nanggung suratnya, dia baca surat dan juga doa qunut. Ya. Wa yatahammal 'anil masbuq al-Fatihah wa qiyam, kemudian wa tasyahhud awal. Itu juga imam itu menanggung masbuknya Fatihahnya orang yang masbuk dan berdiri orang masbuk kalau misalnya didapatin si imam dalam keadaan posisi ruku. Ada orang masuk, si imam lagi ruku, kita masuk. Ya, Allah Akbar lagi ruku. Ikut dapat enggak satu rakaat? Dapat kan? Berdirinya kita kan belum berdiri kita. Belum baca Fatihah, ditanggung sama imam. Ya, ada. Walau dhanna salama imamihi wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti insyaallah berikutnya. Agak sedikit panjang lagi ya. Sedikit lagi lah. Ya, dalam urusan bahasan tentang sujud sahwi. Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al utrud wa zakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama nuhdar bil khair wa nabqa kulla syar. Rabbana aslana kulla syu'un wa akirrat ridha minkal ayyud wabja'na Rabbana sabat yud. Rasulullah Rabbil Salatu Hatta Anqarab Sadar wa Salatullahi Takshal Mustafa An ilal kida'an wal wafa fi kitabin nasi shifa wa ala alika rabbi syurafa wa ala sabi musadir qura. Allahumma hadina bihuda wa ja'alna min syarifi ridha wa la tuwalina wa niyat siwak wa la taj'alna min khalaq amraka wa asab wa anta subhanahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tauba توصل لكل عوبة وصلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود
بالمصطفى الرسول نعطى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عند تشصب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضلوا itu ada air.